Ibu mertuaku mematahkan pergelangan tanganku dengan ulekan batu. Lalu suamiku berkata bahwa itu pantas, karena aku tidak tahu diri. 3 hari kemudian mereka datang ke rumah sakit untuk menertawakanku. Tapi ranjangku sudah kosong. Dan ketika mereka pulang, membuka pintu rumah, mereka membeku. Karena yang menunggu di ruang tamu bukan aku, melainkan 2 orang polisi. Halo sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang mungkin terasa dekat dengan kita. Sebelum cerita dimulai, tekan tombol berlangganan dan nyalakan loncengnya. Karena kisah malam ini akan mengajarkan satu hal, bahwa kesabaran perempuan ada batasnya. Dan ketika batas itu terlewati, yang runtuh bukan dirinya, tapi mereka yang mengira dia lemah. Nama saya Nareswari. 31 tahun. Saya seorang dokter umum di sebuah klinik swasta di kawasan Bintaro. Sudah 6 tahun saya menikah dengan Bagas Wiratama, putra sulung keluarga Wiratama. Keluarga yang katanya terpandang di kampung halaman mereka. Keluarga yang sejak hari pertama menganggap saya bukan menantu, melainkan pembantu yang kebetulan punya gelar. Saya masih ingat bagaimana ibu saya menangis di hari pernikahan. Bukan karena bahagia, tapi karena firasat. Ibu saya hanya guru sekolah dasar yang membesarkan saya sendirian. Beliau menyekolahkan saya sampai jadi dokter dengan menjual satu-satunya petak sawah warisan kakek. Dan beliau pernah berkata pelan, "Nak, orang yang memandang rendah keluargamu, suatu hari akan memandang rendah dirimu juga." Saat itu, saya hanya tersenyum. Saya pikir cinta bisa mengubah segalanya. Saya salah. Bagas dulu tidak seperti itu. 3 tahun sebelum menikah, di bawah pohon flamboyan di alun-alun kota, dia menggenggam tangan saya dan bersumpah akan melindungi saya seumur hidup. Saya percaya. Saya percaya pada setiap kata yang keluar dari mulutnya. Tapi sumpah, laki-laki yang takut pada ibunya ternyata hanya seringan kabut pagi. Hilang begitu matahari keluarga Wiratama terbit. Ibu mertua saya bernama Kencana, perempuan berusia 62 tahun dengan punggung yang masih tegak dan suara yang bisa membekukan seisi ruangan. Di kampung, orang memanggilnya Bu Kencana dengan nada hormat bercampur takut. Beliau terbiasa diperlakukan seperti ratu. Dan menurut beliau, seorang menantu hanyalah perpanjangan tangan untuk melayani, bukan manusia yang punya lelah. Ayah mertua saya, Pak Dharma, lebih banyak diam. Tapi diamnya bukan kebaikan. Diamnya adalah persetujuan. Setiap kali istrinya merendahkan saya, beliau hanya menyeruput tehnya sambil membaca koran. Seolah yang terjadi di hadapannya hanyalah acara televisi yang membosankan. Saya belajar satu hal dari beliau, bahwa kejahatan yang paling menyakitkan sering datang dari orang yang memilih untuk tidak melihat. Dan ada Sekar, adik ipar saya, anak bungsu yang dimanja sejak lahir, 27 tahun, belum bekerja, dan menganggap uang kakaknya adalah uangnya. Sekar yang paling pandai mengadu. Setiap kalimat saya bisa diputar balikannya menjadi penghinaan di telinga ibunya. Dia tersenyum manis di depan saya, lalu menanam pisau di punggung saya saat saya berbalik. Saya tinggal bersama mereka semua di rumah besar keluarga Wiratama. Rumah 2 lantai dengan halaman luas yang dibeli dari uang yang sebagian besar. Kelak, kalian akan tahu. Sebenarnya bukan milik mereka. Hari-hari saya dimulai sebelum subuh. Saya bangun, menyiapkan sarapan untuk 7 orang, mencuci, membersihkan rumah, lalu berangkat ke klinik. Pulang malam, saya masih harus memasak makan malam dan memijat kaki ibu mertua. Gaji saya sebagai dokter setiap bulan harus saya serahkan utuh ke tangan Bu Kencana. Katanya untuk kas keluarga. Saya bahkan harus meminta jika ingin membeli pembalut. Perempuan yang baik itu menyerahkan segalanya pada keluarga suami. Kata Bu Kencana, suatu malam sambil menghitung uang gaji saya di atas meja. "Kamu pikir gelar doktermu itu hebat? Tanpa keluarga ini, kamu bukan siapa-siapa." Saya hanya menunduk. Saya pikir jika saya cukup sabar, suatu hari mereka akan melihat saya sebagai anak. Betapa naifnya saya. Tahun pertama, saya kehilangan kandungan. Saya jatuh saat mengangkat galon air yang seharusnya diangkat menantu laki-laki. Saya keguguran di kamar mandi, sendirian.
Sementara di ruang keluarga, mereka tertawa menonton acara lawak. Ketika akhirnya Bagas tahu, dia tidak memeluk saya. Dia justru bertanya, apakah saya sengaja supaya tidak punya anak. Sejak hari itu, sesuatu di dalam diri saya mulai mati. Pelan-pelan, seperti lilin yang kehabisan sumbu. Tahun kedua, saya mulai sakit-sakitan. Tubuh saya tidak sanggup lagi menanggung beban yang tidak masuk akal. Tapi tidak ada yang peduli. Bu Kencana bahkan menuduh saya pura-pura sakit agar bisa bermalas-malasan. Bagas mempercayai ibunya, selalu, tanpa kecuali. Dan di tahun ketiga, saya menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Sesuatu yang membuat saya sadar bahwa diam bukan lagi pilihan. Tapi sebelum saya cerita tentang itu, kalian harus tahu dulu seberapa jauh mereka berani melukai saya. Karena malam di dapur itu, malam ketika tulang saya patah, hanyalah satu dari sekian banyak luka yang mereka tanam. Malam itu, mereka tidak tahu bahwa perempuan yang mereka injak sudah berhenti menangis dan mulai menghitung. Kembali ke malam itu, malam di dapur. Saat itu, sekitar pukul 11. Saya baru pulang dari shift malam di klinik. Tubuh saya remuk. Tapi saya tahu, makan malam Bu Kencana belum saya siapkan. Saya masuk ke dapur dengan kaki yang nyaris tak bisa menapak. Bu Kencana sudah menunggu di sana. Wajahnya merah. Di tangannya, ulekan batu yang biasa dipakai menghaluskan bumbu. Sambal yang kamu buat tadi pagi keasinan. Katanya dingin. Kamu sengaja, ya? Kamu mau meracuni keluarga ini. Saya menjelaskan bahwa saya tidak sengaja, bahwa saya membuatnya terburu-buru sebelum berangkat. Tapi penjelasan di rumah itu sama saja dengan melawan. Dan melawan punya harganya. Ulekan batu itu menghantam pergelangan tangan saya. Sekali, saya mendengar bunyi retak yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Rasa sakit menjalar ke seluruh lengan saya seperti aliran listrik. Saya jatuh terduduk di lantai dapur yang dingin. Biar kamu belajar, kata Bu Kencana. Napasnya terengah. Biar kamu tahu siapa yang berkuasa di rumah ini. Saya memanggil nama suami saya. Lemah. Hampir berbisik. Bagas. Bagas. Tolong. Dialah harapan terakhir saya saat itu. Saya masih bodoh. Saya masih berharap. Bagas datang dari ruang keluarga. Berjalan perlahan. Dia menatap saya dari atas. Menatap tangan saya yang mulai membengkak dan membiru. Dan di matanya tidak ada sedikit pun rasa sakit. Hanya kejengkelan. Ada apa lagi sekarang? Katanya. Kenapa kamu selalu bikin ibu marah? Bagas. Tanganku. Kata saya. Menahan air mata. Bawa aku ke rumah sakit. Kumohon. Dia berjongkok, tapi bukan untuk melihat luka saya. Dia mencengkeram dagu saya dengan kasar, memaksa saya menatapnya. Nareswari. Sudah berapa kali ku bilang, kamu harus patuh. Orang tuaku sudah tua. Tidak bisakah kamu mengalah sedikit saat itu? Di lantai dapur yang dingin itu, dengan tulang yang patah dan suami yang menyalahkan saya atas penderitaan saya sendiri. Sesuatu di dalam diri saya akhirnya padam sepenuhnya. Cinta yang tersisa, harapan yang tersisa, semuanya hangus. Dan dari abunya lahir sesuatu yang lain, sesuatu yang dingin, sesuatu yang sabar, sesuatu yang menghitung. Malam itu, saya tidak dibawa ke rumah sakit. Mereka membiarkan saya tidur di lantai dengan tangan patah, beralaskan kain lap dapur. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka berkuasa atas hidup saya. Esok paginya, saya pergi sendiri ke klinik tempat saya bekerja. Saya bilang pada Bu Kencana, saya ada jadwal. Padahal saya pergi untuk satu hal, untuk membuat visum. Rekan saya, Dr. Marwan, terkejut melihat kondisi tangan saya. Naras. Ini patah. Siapa yang melakukan ini? Saya hanya diam. Tapi dia tahu, selama ini dia melihat memar-memar yang saya sembunyikan di balik lengan panjang. Dia membuatkan saya ronsen. Dia mencatat semuanya. Setiap retak, setiap memar lama, setiap bekas luka yang belum sempat sembuh. Hitam di atas putih, naras.
Ini bukan yang pertama, kata Dokter Marwan pelan. Kamu harus melapor. Saya menatap hasil ronsen itu lama sekali. Dan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Saya tidak menangis. Saya hanya berkata, belum waktunya, dokter. Tapi sebentar lagi, karena saya tahu. Satu visum saja tidak cukup untuk meruntuhkan keluarga sekuat Wiratama. Saya butuh lebih. Saya butuh mereka menunjukkan wajah asli mereka. Di depan saksi, di depan kamera. Dan saya akan memberi mereka panggung untuk melakukannya. Sejak hari itu, saya berubah. Tapi perubahan saya tidak terlihat. Di luar, saya tetap menantu yang patuh. Saya tetap memasak, mencuci, menunduk. Saya bahkan lebih lembut dari biasanya. Saya tersenyum saat dihina. Saya mengangguk saat diperintah. Bu Kencana mengira dia akhirnya menang. Mengira tangan yang patah itu telah menjinakkan saya selamanya. Padahal saya sedang mengumpulkan. Setiap hari, saya mulai memasang perekam suara kecil di saku celemek saya. Setiap kali Bu Kencana mengancam, merendahkan, atau mengakui kekerasannya, suaranya terekam. Lain kali, bukan cuma tanganmu yang kupatahkan. Ancamnya suatu hari. Terekam. Kamu cuma menantu. Nyawamu di tangan keluarga ini. Katanya di hari lain. Terekam semua. Saya juga mulai memperhatikan keuangan keluarga. Sebagai dokter, saya terbiasa teliti. Dan ada satu hal yang sejak lama mengganjal di benak saya. Rumah besar yang kami tinggali. Rumah 2 lantai dengan halaman luas itu. Saya ingat dulu. Sebelum menikah, Bagas pernah mengeluh bahwa keluarganya hampir kehilangan rumah karena utang. Lalu, tiba-tiba semua beres. Dari mana uangnya? Saya mulai mencari, diam-diam, di malam hari, saat semua tidur. Saya membuka laci-laci tua di ruang kerja Pak Dharma, dan di sanalah saya menemukannya. Sebuah map coklat berdebu, berisi akta dan surat-surat lama, yang ketika saya baca, membuat jantung saya berhenti sejenak. Rumah itu, rumah keluarga Wiratama yang mereka banggakan. Dulu dibeli dengan uang pinjaman. Pinjaman dari mendiang ayah saya. Ayah saya yang meninggal saat saya kecil. Ayah yang ternyata dulu adalah sahabat Pak Dharma. Ayah yang meminjamkan seluruh tabungannya agar keluarga Wiratama tidak kehilangan rumah. Dengan satu perjanjian hitam di atas putih, bahwa jika utang tidak dilunasi, kepemilikan rumah beralih kepada ahli warisnya. Dan utang itu sampai detik itu tidak pernah dilunasi. Ahli waris satu-satunya dari mendiang ayah saya adalah saya, Nareswari. Saya berdiri di ruang kerja yang gelap itu, memegang surat yang sudah menguning dengan tangan yang masih belum sembuh benar. Dan saya hampir tertawa. Rumah ini, rumah tempat mereka menyiksa saya, merendahkan saya, mematahkan tulang saya. Rumah ini secara hukum adalah milik saya. Mereka memaksa saya melayani di rumah yang sebenarnya milik saya sendiri. Saya memotret setiap lembar surat itu, lalu mengembalikannya persis seperti semula. Saya belum akan menggunakannya. Belum. Saya simpan dulu, seperti orang menyimpan kunci di balik dinding, untuk dibuka pada waktu yang tepat. Di antara hari-hari pengumpulan bukti itu, kekejaman mereka tidak berhenti. Justru semakin menjadi, karena mereka mengira saya semakin tunduk menjelang Lebaran tahun itu. Klinik tempat saya bekerja memberi saya bonus tahunan yang cukup besar. Uang itu, dalam pikiran saya, ingin saya kirimkan diam-diam untuk ibu. Tapi Bu Kencana entah bagaimana mengetahuinya. Malam itu, beliau memanggil saya ke ruang tengah, di hadapan seluruh keluarga. Mana uang bonusmu? Tanyanya. Tangan terulur. Serahkan. Itu hak keluarga ini. Saya mencoba menjelaskan bahwa saya ingin menyisihkan sebagian untuk ibu saya yang sakit. Kata-kata itu belum selesai keluar dari mulut saya ketika Bu Kencana melempar gelas teh panas ke arah saya. Cairan panas itu mengenai lengan saya, meninggalkan bekas merah yang melepuh. Ibumu, katanya dengan nada menghina. Perempuan miskin itu bukan tanggung jawab keluarga ini. Tugasmu di sini, bukan digubuk ibumu. Saya menahan sakit di lengan saya. Saya menyerahkan uang itu.
Tapi malam itu, di kamar, saya merekam suara saya sendiri, menggambarkan apa yang terjadi, lengkap dengan tanggal dan jam. Dan saya memotret luka melepuh di lengan saya. Satu lagi bukti, masuk ke dalam map yang terus menebal. Lalu ada peristiwa lain yang mungkin paling memalukan dari semuanya. Suatu hari, ada tamu penting datang ke rumah. Rekan bisnis Pak Dharma beserta istrinya. Saya menyiapkan jamuan, tapi karena saya kelelahan setelah shift malam, satu piring tersenggol dan pecah di lantai. Di depan para tamu, Bu Kencana memaksa saya berlutut. Minta maaf, katanya keras. Berlutut dan minta maaf pada tamu kita karena kecerobohanmu. Saya berlutut di lantai, di hadapan orang-orang asing. Dengan air mata yang saya tahan mati-matian. Para tamu terlihat tidak nyaman. Bahkan, istri rekan bisnis itu mencoba menghentikan Bu Kencana. Tapi beliau menikmatinya. Beliau menikmati melihat seorang dokter, menantunya, berlutut seperti pengemis di lantai rumahnya sendiri. Rumah yang, andai mereka tahu, sebenarnya adalah milik saya yang Bu Kencana tidak sadari. Salah satu tamu itu kelak menjadi saksi. Istri rekan bisnis itu yang merasa iba, diam-diam menyimpan ingatan tentang kejadian hari itu. Dan ketika persidangan tiba, beliau bersedia bersaksi tentang apa yang dilihatnya. Tentang seorang menantu yang diperlakukan lebih rendah dari pembantu. Setiap penghinaan yang mereka lakukan, tanpa mereka sadari, menjadi satu paku lagi di peti mati mereka sendiri. Mereka pikir mereka sedang menundukkan saya, padahal mereka sedang menulis dakwaan atas diri mereka sendiri, baris demi baris. Tapi luka di dapur itu ternyata bukanlah puncaknya. Beberapa minggu kemudian, kondisi saya memburuk. Tangan yang tidak dirawat dengan benar mulai infeksi. Saya demam tinggi, tapi tetap dipaksa bekerja. Sampai suatu pagi, saya pingsan di dapur. Dan apa yang Bu Kencana lakukan? Beliau menyiram saya dengan air dingin dan menyuruh saya bangun. Jangan cari perhatian, katanya. Hari itu, untuk kedua kalinya, saya ke rumah sakit sendiri. Dan kali ini lebih parah. Dokter mengatakan saya butuh dirawat inap. Ada infeksi yang menjalar. Dan tubuh saya terlalu lemah karena kelelahan bertahun-tahun. Saat saya menelpon Bagas untuk memberitahu bahwa saya dirawat, dia hanya menjawab, "Ya sudah, tapi jangan lama-lama. Siapa yang masak nanti?" Saya menutup telepon. Saya berbaring di ranjang rumah sakit yang sepi itu. Dan saya tahu waktunya hampir tiba. Karena yang tidak mereka sadari, dirawatnya saya di rumah sakit justru memberi saya hal yang paling saya butuhkan. Jarak, saksi, dan dokumentasi medis resmi atas semua luka di tubuh saya, lama dan baru. Dicatat oleh tim medis independen. Bukan lagi catatan dari klinik tempat saya bekerja yang bisa dibantah. Tapi rekam medis rumah sakit sah secara hukum. Dr. Marwan datang menjenguk. Dia membawa kabar. Naras, aku sudah bicara dengan teman pengacaraku. Dengan visum, rekam medis. Dan rekaman-rekaman itu. Kasusmu kuat sekali. Ini bukan cuma KDRT. Ini penganiayaan berat. Berlapis. Saya mengangguk pelan. Sebentar lagi. Dokter, aku hanya butuh mereka datang ke sini sendiri. Dan mereka datang. Tentu saja mereka datang, tapi bukan untuk menjenguk. Sehari sebelumnya, Pak Dharma muncul di rumah sakit. Sendirian, wajahnya tenang. Tapi matanya tajam. Beliau duduk di kursi samping ranjang saya tanpa diminta. Naras, katanya. Kamu mau apa sebenarnya? Saya pura-pura tidak mengerti. Maksud ayah? Jangan main-main. Kamu sengaja dirawat di sini supaya orang bertanya-tanya, kan? Supaya orang mengira keluarga kami menyakitimu. Beliau mencondongkan tubuh. Dengar baik-baik, kalau kamu berani mempermalukan nama Wiratama, kamu akan menyesal seumur hidup. Kami punya kenalan di mana-mana. Kamu hanya anak guru sekolah dasar. Tidak ada yang akan percaya padamu. Saya menatap matanya. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya tidak menunduk. Ayah benar, kata saya pelan. Tidak ada yang akan percaya pada kata-kata saya. Saya berhenti sejenak. Karena itu,
saya tidak akan pakai kata-kata. Beliau terdiam. Sesuatu di wajahnya berkedut. Lalu beliau bangkit dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi saya tahu, kunjungan itu adalah kesalahan terbesar mereka. Karena malam itu, mereka memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Dan orang yang menyerang dalam kepanikan selalu meninggalkan jejak. Keesokan paginya, kekacauan itu pecah. Saya sedang berbaring ketika Suster Laras masuk dengan wajah cemas. "Bu Naras," katanya buru-buru. "Ada keluarga ibu di lobi bawah. Mereka membuat keributan. Banyak sekali orang menonton." Saya menegakkan tubuh. Keributan seperti apa? Mereka berteriak-teriak, menangis. Bilang rumah sakit menyembunyikan ibu dari mereka. Mereka memblokir lift dan tangga. Bertanya ke semua orang, di mana Nareswari dari kamar 30. Saya mengerutkan kening. Kunjungan Pak Dharma sehari sebelumnya rupanya sudah membongkar lokasi saya. Atau Bagas memang punya kenalan di rumah sakit. Apa tepatnya yang mereka katakan? Suster Laras ragu sejenak. Mereka bilang ibu punya masalah mental, kecenderungan kekerasan, bahwa ibu yang memukul ibu mertua di rumah, lalu melukai diri sendiri. Dan sekarang, ibu bersembunyi di sini untuk menuduh mereka secara palsu. Saya hampir tertawa. Mereka memutarbalikkan segalanya. Korban dijadikan pelaku. Pelaku berpura-pura jadi korban. Sebuah kebohongan yang begitu keterlaluan, sampai hampir mengagumkan. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Mereka sedang melakukannya di tempat yang paling salah. Di rumah sakit yang penuh kamera, penuh saksi, penuh tenaga medis yang sudah melihat hasil ronsen saya. "Suster Laras," kata saya tenang. "Tolong panggil polisi." Suster Laras terkejut. "Polisi? Tapi mereka akan bilang ibu yang bersalah." "Biarkan mereka bilang," kata saya. Semakin banyak mereka bicara, semakin baik. Saya menatapnya. Dan satu lagi, tolong. Gunakan ponselmu. Rekam keributan mereka di bawah. Rekam setiap kata yang mereka teriakan. Jangan lewatkan satupun. Sementara Suster Laras turun. Saya menelpon Dr. Marwan. Lalu saya menelpon nomor lain. Nomor pengacara yang sudah saya simpan berminggu-minggu. "Pak Tono," kata saya. "Waktunya tiba. Bawa semua berkasnya. Dan bawa map coklat yang saya titipkan." Di bawah, kekacauan semakin menjadi. Bu Kencana berteriak-teriak bahwa menantunya gila. Bagas memukul-mukul meja resepsionis, menuntut bertemu saya. Sekar menangis dramatis sambil merekam dirinya sendiri. Mengunggah ke media sosial bahwa kakak iparnya seorang perempuan tidak waras yang memfitnah keluarga baik-baik. Mereka berpikir sedang membangun narasi. Padahal mereka sedang menggali kubur sendiri. Setiap teriakan terekam. Setiap tuduhan tercatat. Setiap wajah penuh amarah itu terlihat jelas oleh puluhan saksi dan belasan kamera CCTV rumah sakit. Petugas keamanan mencoba menenangkan mereka. Tapi mereka justru berbaring di lantai, membuat tontonan. Manajemen rumah sakit turun tangan. Dan di tengah semua itu, Suster Laras berdiri di sudut. Ponselnya merekam diam-diam. Mengabadikan kebenaran yang sebentar lagi akan menjungkir balikan segalanya. Saya turun dengan kursi roda. Tenang. Tangan saya yang dibalut gips terlihat jelas oleh semua orang. Wajah saya pucat, tapi tegak. Dan saat saya muncul, suasana mendadak hening. "Itu dia," jerit Sekar. "Itu dia yang gila. Dia yang memukul ibu." Saya tidak menjawabnya. Saya menatap mereka satu persatu. Bu Kencana dengan wajah penuh kebencian. Bagas dengan rahang mengeras. Pak Dharma yang berdiri agak jauh, mencoba terlihat berwibawa. Dan saya hanya berkata, dengan suara yang cukup keras, agar semua orang di lobi mendengar. "Silakan, teruskan. Katakan pada semua orang di sini bahwa saya yang memukul diri saya sendiri sampai tulang saya patah. Saya mengangkat tangan saya yang digips. Katakan pada para dokter di rumah sakit ini yang memeriksa tubuh saya bahwa mereka salah. Katakan pada kamera-kamera di langit-langit itu bahwa mereka berbohong." Bu Kencana tersentak. Untuk pertama kalinya, ada keraguan di wajahnya. Saat itulah pintu lobi terbuka, dan masuklah 2 orang polisi, diikuti
Pak Tono, pengacara saya, yang membawa map tebal di tangannya. Di belakang mereka, Dr. Marwan dengan amplop besar berisi hasil ronsen dan rekam medis. Bagas tertawa sinis. Polisi, bagus. Tangkap perempuan gila ini. Dia memfitnah keluarga kami. Salah satu polisi yang lebih senior mengeluarkan buku catatan. Justru kami ke sini karena ada laporan Pakistan, tapi bukan laporan tentang fitnah. Dia menatap Bagas dingin. Laporan penganiayaan dalam rumah tangga. Berlapis. Wajah Bagas berubah. Apa maksud Anda? Pak Tono melangkah maju. Beliau membuka map. Saya Tono, kuasa hukum dari Ibu Nareswari. Izinkan saya menjelaskan agar tidak ada kesalahpahaman di depan begitu banyak saksi. Suaranya tenang, tapi menggema di seluruh lobi. Pertama, ini adalah hasil visum et repertum dari 3 minggu lalu. Menyatakan adanya patah tulang pada pergelangan tangan kanan klien saya akibat benturan benda tumpul keras. Ditandatangani dokter resmi. Beliau mengangkat lembar berikutnya. Kedua, ini rekam medis lengkap dari rumah sakit ini. Mencatat bukan hanya patah tulang yang baru, tapi juga bekas-bekas luka lama, memar di berbagai usia, tulang rusuk yang pernah retak dan tidak pernah ditangani. Tubuh klien saya secara medis adalah peta dari kekerasan yang berlangsung bertahun-tahun. Lobi mulai berbisik. Orang-orang yang tadi menonton mulai menatap keluarga Wiratama dengan tatapan berbeda. Ketiga, lanjut Pak Tono. Dia mengeluarkan sebuah perekam kecil. Mungkin kalian ingin mendengar ini. Dia menekan tombol. Dan dari speaker kecil itu, terdengar suara Bu Kencana. Jelas, tak terbantahkan. Lain kali, bukan cuma tanganmu yang kupatahkan. Kamu cuma menantu nyawamu di tangan keluarga ini. Seluruh lobi terdiam. Bu Kencana memucat. Itu rekayasa. Itu bukan suara saya. Suara ibu ada di banyak rekaman, kata saya pelan. Dan ada banyak versi tentang bagaimana saya harus menyerahkan gaji, tentang bagaimana saya bukan siapa-siapa, tentang bagaimana ibu akan mematahkan tulang saya lagi. Semuanya ada, Bu. Tersimpan rapi. Bagas maju. Panik. Kamu merekam kami diam-diam. Itu ilegal. Pak Tono tersenyum tipis. Justru sebaliknya. Pakistan. Rekaman yang dibuat oleh korban atas kekerasan yang menimpa dirinya sendiri. Sah sebagai alat bukti di pengadilan. Sudah ada jurisprudensinya. Dia menatap Bagas. Dan kebetulan keributan kalian pagi ini. Di lobi ini. Di depan semua orang dan semua kamera juga sudah terekam sempurna. Termasuk saat kalian menyebut klien saya gila dan menuduhnya melukai diri sendiri. Pencemaran nama baik. Pakistan. Lapisan berikutnya, Sekar yang tadi merekam dramatis, kini berusaha menyembunyikan ponselnya. Tapi terlambat. Polisi senior itu sudah mencatat namanya. Tapi, kata saya, dan suara saya membuat seluruh ruangan menoleh. Itu semua baru tentang apa yang kalian lakukan pada tubuh saya. Ada satu hal lagi yang harus kalian dengar. Tentang rumah. Pak Dharma yang sejak tadi diam membatu. Akhirnya bersuara. Tergesa. Cukup. Hentikan ini. Ini urusan keluarga. Kita selesaikan di rumah. Di rumah, kata saya. Dan untuk pertama kalinya, dalam 6 tahun. Saya tersenyum di hadapan mereka. Rumah yang mana? Pak Dharma, rumah yang ayah maksud itu. Pak Tono membuka map coklat. Map yang sudah menguning. Ini, katanya, adalah surat perjanjian utang piutang. Tertanggal 23 tahun lalu. Ditandatangani oleh Bapak Dharma Wiratama dan mendiang Bapak Suryo, ayah kandung klien saya. Wajah Pak Dharma berubah putih seperti kertas. Isinya jelas. Lanjut Pak Tono. Bapak Suryo meminjamkan sejumlah besar uang agar keluarga Wiratama tidak kehilangan rumah mereka yang akan disita bank. Dengan satu syarat. Hitam di atas putih. Jika dalam jangka waktu yang disepakati, utang tidak dilunasi, maka kepemilikan rumah beralih kepada Bapak Suryo atau ahli warisnya yang sah. Beliau mengangkat kepala. Utang itu hingga hari ini tidak pernah dilunasi. 23 tahun. Dan ahli waris sah satu-satunya dari mendiang Bapak Suryo adalah putrinya. Klien saya, Ibu Nareswari.
Hening yang turun di lobi itu begitu pekat, sampai saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Bagas menggeleng-geleng. Tidak mungkin. Itu rumah kami. Itu rumah keluarga kami. Itu rumah yang dibeli dengan uang ayah saya, kata saya. Rumah tempat kalian memaksa saya menjadi pembantu selama 6 tahun. Rumah tempat tulang saya dipatahkan di lantai dapurnya. Saya menatap Bu Kencana. Ibu pernah bilang, tanpa keluarga ini, saya bukan siapa-siapa. Ternyata sebaliknya, Bu. Tanpa ayah saya, kalianlah yang sejak dulu bukan siapa-siapa. Kalian hanya tinggal di rumah orang lain, sambil menghina pemiliknya. Bu Kencana jatuh terduduk di lantai lobi. Wajahnya, yang selama ini selalu angkuh, kini hancur sepenuhnya. Polisi senior itu menutup buku catatannya. Ibu Kencana Wiratama, Bapak Bagas Wiratama, kami minta kalian ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait laporan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Saudari Sekar juga terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik. Tunggu, cerit Bagas. Naras. Dengar. Kita bisa bicara baik-baik, kan? Kamu istriku, kita keluarga. Saya menatapnya. Laki-laki yang dulu berjanji di bawah pohon flamboyan. Laki-laki yang membiarkan saya tidur dengan tulang patah di lantai dapur. Keluarga. Ulang saya pelan. Kamu tahu, Bagas, selama 6 tahun, saya menunggu 1 kali saja kamu membela saya. 1 kali saja kamu berdiri di antara saya dan ibumu. Tapi kamu tidak pernah melakukannya. Bahkan tidak ketika saya kehilangan anak kita di kamar mandi. Sendirian. Mata Bagas berkaca-kaca. Tapi air mata itu saya tahu. Bukan untuk saya. Air mata itu untuk dirinya sendiri, untuk rumah yang hilang, untuk masa depan yang runtuh. Saya sudah mengajukan gugatan cerai, kata saya. Berkasnya sudah di pengadilan, dan saya akan menuntut ganti rugi atas semua yang kalian rampas. Gaji saya selama 6 tahun, biaya pengobatan, dan tentu saja rumah itu. Yang sekarang, secara hukum, adalah milik saya. Saya berbalik pada Pak Tono, Pakistan, soal rumah. Beri mereka waktu untuk mengemasi barang. Saya bukan mereka. Saya tidak akan mengusir siapapun ke jalan tanpa peringatan. Saya berhenti. Tapi beri waktu yang wajar saja, tidak lebih. Itu adalah momen ketika saya menyadari satu hal, bahwa saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya tidak balas mematahkan tulang. Saya tidak balas menghina. Saya hanya menempatkan kebenaran di atas meja dan membiarkan kebenaran itu melakukan tugasnya. Itulah balasan yang paling menyakitkan bagi orang seperti mereka. Bukan teriakan, bukan pukulan, tapi kehilangan segalanya di depan mata semua orang. Dengan tangan saya yang tetap bersih. Mereka dibawa ke kantor polisi hari itu. Lobi rumah sakit perlahan kembali tenang. Orang-orang yang menonton berbisik-bisik. Beberapa menatap saya dengan iba, beberapa dengan kagum. Tapi saya tidak peduli pada tatapan mereka. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bisa bernapas. Dr. Marwan mendekat, membantu mendorong kursi roda saya kembali ke kamar. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Saya mengangguk. Saya baik-baik saja, dokter. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar baik-baik saja. 3 hari kemudian, seperti yang sudah saya duga sebelumnya, mereka datang lagi ke rumah sakit. Kali ini, Bu Kencana dan Bagas ditemani seorang kerabat. Mereka berpikir saya masih dirawat dan mereka datang untuk menertawakan, untuk mengancam, untuk membuat saya menarik laporan. Tapi ranjang saya sudah kosong. Saya sudah pindah ke ruang perawatan lain dengan nama yang dirahasiakan atas saran pihak keamanan. Dan ketika mereka pulang dengan tangan hampa, lalu membuka pintu rumah besar keluarga Wiratama, mereka membeku karena di ruang tamu, menunggu mereka. Ada 2 orang petugas, bukan untuk menangkap, tapi untuk menyerahkan surat resmi, surat pemberitahuan peralihan hak milik, dan tenggat waktu pengosongan rumah yang menunggu di rumah mereka. Bukan lagi menantu yang patuh, melainkan hukum yang akhirnya menemukan jalannya. Tapi izinkan saya mundur sebentar.
Karena ada bagian dari cerita ini yang belum saya ceritakan. Bagian yang menjelaskan mengapa saya begitu yakin mereka akan menggali kubur mereka sendiri. Beberapa bulan sebelum malam di dapur itu, terjadi sesuatu yang membuka mata saya sepenuhnya. Waktu itu adalah arisan keluarga besar Wiratama. Seluruh kerabat berkumpul di rumah. Dan seperti biasa, saya yang memasak untuk lebih dari 20 orang sendirian. Sejak subuh. Di tengah acara, salah satu tante Bagas, namanya Bu Ratih, memuji masakan saya di depan semua orang. Menantu kalian pintar memasak, ya, katanya pada Bu Kencana. Beruntung sekali punya menantu dokter yang juga rajin. Seharusnya itu pujian, tapi Bu Kencana di depan semua kerabat menjawab dengan nada merendahkan. Pintar apanya? Dia ini tidak becus. Memasak saja masih sering salah. Untung ada saya yang mengajari. Kalau tidak, entah jadi apa dia. Lalu beliau tertawa, dan kerabat yang lain ikut tertawa. Saya berdiri di pintu dapur, memegang nampan, dan mendengar semuanya. Tapi yang membuat hati saya benar-benar dingin bukan tawa itu, melainkan apa yang saya dengar setelahnya. Saat saya kembali ke dapur dan Sekar mengira saya sudah pergi. Sekar berbisik pada sepupunya, "Lihat saja. Sebentar lagi kakak ipar itu kami buang. Mama sudah cari calon istri baru buat Mas Bagas. Anak orang kaya beneran. Si Naras cuma kami pakai sampai utang-utang lunas. Setelah itu, dia bukan siapa-siapa." Saya berdiri di balik pintu dengan nampan di tangan. Dan untuk pertama kalinya, saya mengerti. Saya bukan istri di mata mereka. Saya bukan menantu. Saya hanya alat. Sapi perah yang akan disembelih begitu tidak berguna lagi. Malam itu, saya tidak tidur. Saya berbaring memandang langit-langit. Dan di dalam diri saya, sesuatu mulai tersusun. Sebuah rencana. Bukan rencana balas dendam yang membabi buta. Tapi rencana yang sabar, yang teliti, yang akan membuat mereka jatuh dengan tangan mereka sendiri. Saya mulai dari hal-hal kecil. Saya menyalin diam-diam kunci ruang kerja Pak Dharma. Saya mulai mencatat setiap kekerasan, setiap penghinaan, dengan tanggal dan jam. Saya membuka rekening bank baru atas nama saya sendiri yang tidak diketahui siapapun. Dan diam-diam menyisihkan sedikit demi sedikit. Saya bahkan menabung dalam bentuk emas yang saya titipkan pada ibu saya. Dan yang terpenting, saya mulai membangun kembali jaringan saya di luar rumah itu. Saya menghubungi teman-teman lama dari Fakultas Kedokteran. Saya memperdalam hubungan dengan Dr. Marwan, satu-satunya orang di klinik yang benar-benar peduli pada saya. Saya tidak lagi mengisolasi diri seperti yang mereka inginkan. Di luar, saya membangun benteng. Di dalam, saya berpura-pura tetap menjadi tawanan yang patuh. Mereka tidak pernah curiga. Karena bagi mereka, saya hanya perempuan lemah yang bisa dibentuk sesuka hati. Itulah kesombongan yang menghancurkan mereka. Orang yang terlalu yakin pada kekuasaannya selalu lupa bahwa orang yang mereka injak punya mata, punya telinga, dan punya kesabaran yang jauh lebih dalam dari yang mereka kira. Kembali ke masa setelah penangkapan itu, proses hukum berjalan, dan ternyata begitu satu orang berani bicara, yang lain ikut muncul. Mbak Asih, perempuan yang dulu pernah bekerja sebagai pembantu di rumah Wiratama dan dipecat dengan kasar, datang menjadi saksi. Dia bercerita bagaimana dia berkali-kali melihat Bu Kencana memukul saya, bagaimana dia dilarang menolong, bagaimana dia dipecat justru karena suatu hari dia berani membawakan saya obat saat saya demam. Bahkan beberapa tetangga yang selama ini diam karena takut pada keluarga Wiratama mulai bersaksi tentang teriakan yang sering mereka dengar di malam hari, tentang saya yang sering terlihat pucat dan terluka, kebenaran yang selama ini terkubur oleh ketakutan, akhirnya keluar satu persatu. Di tengah proses itu, terjadi sesuatu yang tidak saya duga. Sekar, adik ipar saya, berbalik melawan keluarganya sendiri. Ketika menyadari bahwa dia juga terancam hukuman, dia memilih menyelamatkan diri. Dia memberi kesaksian yang memberatkan ibu dan kakaknya, dengan harapan mendapat keringanan. Dia menceritakan semuanya.
tentang rencana mengganti saya dengan istri baru, tentang bagaimana mereka sengaja menahan gaji saya, tentang percakapan-percakapan di mana mereka menertawakan penderitaan saya. Saya menontonnya dari kursi ruang sidang, dan saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa lelah. Lelah melihat sebuah keluarga yang begitu busuk, sampai anggotanya pun saling mengkhianati, begitu kapal mulai tenggelam. Inikah keluarga yang dulu memandang rendah keluarga saya yang sederhana? Keluarga saya memang miskin, tapi ibu saya tidak pernah sekalipun mengajari saya untuk menyakiti orang lain demi keuntungan sendiri. Persidangan berlangsung beberapa bulan. Pak Tono menangani semuanya dengan tenang dan presisi. Setiap bukti diajukan pada waktu yang tepat. Visum, rekam medis, rekaman suara, rekaman keributan di rumah sakit, kesaksian para saksi, dan tentu saja surat perjanjian utang yang menguning itu, yang membuktikan bahwa selama ini keluarga Wiratama hidup di rumah yang bukan milik mereka. Bu Kencana dinyatakan bersalah atas penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Beliau dijatuhi hukuman penjara. Perempuan yang dulu duduk seperti ratu, kini harus mengenakan seragam tahanan. Saya mendengar di dalam sana. Beliau sering menangis dan menyalahkan semua orang, kecuali dirinya sendiri. Sampai akhir, beliau tidak pernah benar-benar mengerti bahwa kehancurannya adalah buah dari tangannya sendiri. Bagas dinyatakan bersalah atas pembiaran dan turut serta dalam kekerasan. Dia juga menerima hukuman, meski lebih ringan. Tapi yang menghancurkannya bukanlah penjara, melainkan kenyataan bahwa dia kehilangan segalanya. Rumah, nama baik, dan masa depan yang dulu dia bangun di atas penderitaan saya. Kabarnya, calon istri baru yang sudah disiapkan ibunya langsung membatalkan segalanya begitu skandal ini terbongkar. Keluarga kaya itu tidak mau ternoda. Bagas, yang dulu memandang saya rendah, kini ditinggalkan oleh semua orang yang dulu dia banggakan. Pak Dharma tidak dijatuhi hukuman pidana berat karena perannya lebih pasif. Tapi beliau kehilangan hal yang paling beliau jaga seumur hidup. Kehormatan, nama Wiratama, yang dulu disebut dengan hormat di kampung, kini disebut dengan cibiran. Beliau menjadi orang tua yang harus pindah dari rumah megah ke sebuah kontrakan kecil, ditemani istri yang dipenjara dan anak-anak yang berantakan. Diam yang selama ini beliau pilih, akhirnya berbalik menghukumnya dalam kesunyian yang panjang. Sekar mendapat keringanan karena kesaksiannya, tapi dia juga kehilangan keluarganya. Dia hidup sendiri sekarang, dijauhi kerabat yang menganggapnya pengkhianat dan tidak diterima oleh siapapun. Anak bungsu yang dulu dimanja itu akhirnya harus belajar arti dari kata yang selama ini tidak pernah dia kenal. Konsekuensi, rumah keluarga Wiratama resmi beralih menjadi milik saya. Tapi saya tidak menempatinya. Bagaimana mungkin saya tinggal di tempat yang menyimpan begitu banyak luka? Saya menjualnya. Dan dengan uang hasil penjualan itu, ditambah ganti rugi yang saya terima, saya melakukan satu hal yang sudah lama saya impikan. Saya membeli kembali petak sawah yang dulu dijual ibu saya untuk menyekolahkan saya. Petak sawah warisan kakek yang menjadi harga dari pendidikan saya. Saya kembalikan ke tangan ibu saya. Dan saya melihat beliau menangis. Kali ini bukan karena firasat buruk, tapi karena bahagia. Lalu saya melakukan hal kedua. Saya membuka klinik kecil sendiri. Bukan klinik mewah, hanya klinik sederhana di sebuah lingkungan yang membutuhkan. Tempat di mana saya bisa merawat orang-orang yang tidak mampu dengan biaya seikhlasnya. Karena saya tahu rasanya menjadi orang yang dipandang rendah hanya karena tidak punya uang. Dan saya tidak ingin satu orang pun merasakan itu di klinik saya. Saya juga mulai aktif membantu perempuan-perempuan lain yang mengalami apa yang saya alami. Bersama Pak Tono dan beberapa relawan, saya membentuk kelompok kecil yang mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga. Mengajari mereka bahwa diam bukanlah keselamatan, bahwa hukum, meski sering terasa lambat dan jauh, sebenarnya ada untuk melindungi mereka, asal mereka berani melangkah dan tahu cara mengumpulkan kekuatan sebelum melawan. Banyak yang bertanya pada saya, bagaimana saya bisa bertahan selama 6 tahun? Bagaimana saya tidak hancur? Jawaban saya selalu sama, saya memang hampir hancur.
berkali-kali. Tapi ada satu hal yang menahan saya, suara ibu saya di hari pernikahan itu. Orang yang memandang rendah keluargamu, suatu hari akan memandang rendah dirimu juga. Saya bertahan, bukan karena saya kuat, tapi karena saya ingin membuktikan bahwa ibu saya dan semua pengorbanannya tidak pernah sia-sia. Hampir setahun setelah semuanya berakhir, di suatu sore, telepon saya berdering, nomor yang tidak saya kenal. Saya hampir tidak mengangkatnya, tapi entah kenapa saya angkat. Suara di seberang sana bergetar, suara seorang lelaki tua. Naras, ini ayah. Saya terdiam. Pak Dharma, suaranya berbeda. Tidak ada lagi nada angkuh yang dulu, hanya kelelahan seorang lelaki yang telah kehilangan segalanya. Ada apa, Pakistan? Tanya saya. Tenang, tanpa kebencian, tapi juga tanpa kehangatan. Aku hanya ingin minta maaf, katanya. Saya mendengar tangis tertahan di suaranya. Atas semua yang kami lakukan padamu, atas semua yang kubiarkan terjadi. Aku tahu, kami tidak pantas dimaafkan. Aku tahu. Saya menutup mata sejenak. Berapa kali dulu saya membayangkan momen ini. Berapa kali saya berharap satu saja dari mereka datang dan mengakui bahwa mereka salah. Tapi sekarang, saat momen itu tiba, saya tidak merasakan kemenangan, hanya kekosongan yang tenang. Pak Dharma, kata saya pelan, permintaan maaf itu simpan saja. Katakan pada anak Bapak, pada istri Bapak, pada leluhur Bapak. Jika Bapak percaya, mereka mendengar. Tapi jangan pada saya tidak membutuhkannya. Aku tahu. Suaranya pecah. Aku tahu kami tidak pantas. Aku hanya ingin kau tahu. Kami sedang membayar segalanya. Naras, kami benar-benar membayar segalanya. Saya mendengarnya menangis. Lelaki yang dulu hanya menyeruput teh sambil membaca koran ketika menantunya disiksa di depan matanya. Lelaki yang memilih diam. Dan kini harus menanggung kesunyian dari diamnya itu seumur hidup. Itu masalah kalian, kata saya akhirnya. Sudah tidak ada hubungannya dengan saya. Dan saya menutup telepon. Saya tidak menutupnya dengan amarah. Saya menutupnya dengan damai. Karena saya sadar di titik itu, mereka sudah tidak punya kuasa apapun atas hidup saya. Maaf atau tidak maaf, marah atau tidak marah, semua itu sudah tidak penting. Saya telah bebas. Dan kebebasan ternyata jauh lebih berharga daripada balas dendam. Sore itu, saya keluar ke teras klinik kecil saya. Matahari mulai tenggelam di cakrawala. Sinar terakhirnya menghilang perlahan, mewarnai langit dengan biru keunguan yang dalam. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, menerangi jalan pulang orang-orang. Saya mengangkat kepala dan menarik napas dalam-dalam. Udara terasa sedikit dingin. Musim hujan akan datang. Tapi saya tahu, setelah musim hujan, musim semi suatu hari pasti akan tiba, dan badai yang dulu pernah mematahkan sayap saya, pada akhirnya justru mengajari saya cara untuk terbang kembali, lebih tinggi, dan kali ini dengan sayap saya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita satu hal, bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, dan diam bukanlah kekalahan. Kadang, orang yang paling tenang adalah orang yang sedang paling teliti menghitung. Jangan pernah memandang rendah seseorang hanya karena dia memilih untuk diam. Dan jangan pernah mengira bahwa kekuasaan yang kau bangun di atas penderitaan orang lain akan bertahan selamanya. Karena kebenaran, sepelan apapun langkahnya, pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang berada di posisi saya dulu, yang setiap hari menyerahkan martabatnya demi sebuah keluarga yang tidak pernah menganggapnya manusia, yang menelan air mata sendirian di sudut dapur, sambil berkata pada diri sendiri bahwa besok mungkin akan lebih baik. Untuk kalian semua, saya ingin berkata, kalian tidak harus terus bertahan dalam sesuatu yang menghancurkan kalian. Mencintai diri sendiri bukanlah dosa, dan memilih untuk pergi kadang adalah bentuk keberanian
yang paling besar. Ada juga banyak suami di luar sana, seperti Bagas. Laki-laki yang terlalu takut pada orang tuanya, sampai rela mengorbankan istri yang bersumpah mereka lindungi. Untuk kalian, ketahuilah, diam di hadapan ketidakadilan bukanlah bakti. Itu adalah pengkhianatan. Dan suatu hari, diam itu akan menuntut harganya. Dan ada pula para ibu mertua, seperti Kencana, yang lupa bahwa menantu mereka juga seorang anak dari seorang ibu lain, yang membesarkannya dengan cinta dan pengorbanan, persis seperti mereka membesarkan anak mereka sendiri. Memperlakukan menantu dengan kejam, sama saja dengan melukai seorang ibu di tempat lain, yang tidak pernah berbuat salah apapun pada kalian. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk menjadi orang yang menindas, atau orang yang berdiri tegak melawan penindasan. Pilihan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, atau membalasnya dengan kebenaran yang tenang. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, bagikan cerita kalian di kolom komentar. Mungkin di antara semua yang membaca, ada satu orang yang sedang membutuhkan keberanian dari kisah kalian. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan jika kalian ingin menemani kisah-kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Selama 7 tahun saya merawat ibu mertua saya yang katanya lumpuh. Saya menguras seluruh tabungan saya untuk biaya pengobatannya. Tetapi balasan yang saya terima adalah ini. Dia menyembunyikan selingkuhan suami saya di dalam rumah kami sendiri. Di depan saya, mereka berpura-pura. Di belakang saya, mereka merencanakan kehancuran saya. Sampai akhirnya saya kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, jangan lupa tulis dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah seperti ini. Hari ini saya akan menceritakan bagaimana air mata saya perlahan berubah menjadi racun bagi orang-orang yang sudah menghancurkan hidup saya. Nama saya Rania. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai akuntan senior di sebuah perusahaan keuangan di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah hampir 5 tahun saya menjadi istri dari seorang laki-laki bernama Dimas. Saya perempuan yang terbiasa berdiri di atas kaki saya sendiri. Pagi itu dimulai seperti ratusan pagi lain dalam hidup saya. Jauh sebelum matahari sempat terbit di ufuk timur ibu kota. Pukul 4 pagi, saat sebagian besar orang masih terlelap, mata saya sudah terbuka lebar. Rasa lelah dari pekerjaan kemarin seolah belum sempat menguap dari tubuh saya. Namun suara erangan pelan dari kamar sebelah memaksa saya membuang jauh rasa kantuk itu. Itu suara ibu mertua saya, Bu Tari. Sudah hampir 3 tahun belakangan ini, dia mengeluh sakit di bagian kakinya. Dia mengklaim dirinya separuh lumpuh dan tidak bisa lagi melakukan pekerjaan rumah. Saya percaya. Saya selalu percaya. Karena itulah, saya mengambil alih semuanya. Saya bangun, menyiapkan air hangat, menyeka tubuhnya, lalu memijat kakinya yang katanya tidak bisa digerakkan. Saya menyiapkan sarapan untuknya. Saya menyiapkan obat-obatannya. Baru setelah itu, saya bersiap untuk berangkat kerja. Setiap hari, selama bertahun-tahun. Tanpa pernah sekalipun saya mengeluh di depannya. Suami saya, Dimas, sudah hampir 2 tahun tidak bekerja. Usaha bengkelnya bangkrut. Sejak itu, dia lebih banyak duduk di rumah. Saya yang menanggung semuanya. Cicilan rumah, listrik, air, makan, obat ibunya. Gaji saya yang sebenarnya cukup besar selalu habis sebelum tanggal tua. Tetapi saya tidak pernah merasa keberatan. Saya pikir inilah arti menjadi keluarga. Saling menopang di saat susah. Saya salah. Saya baru menyadari betapa besar kesalahan saya ketika semuanya sudah terlambat. Malam itu hujan turun deras di kawasan tempat tinggal kami, sebuah rumah sederhana di pinggiran Bekasi. Saya pulang lembur dengan tubuh basah kuyup karena ojek daring yang saya tumpangi tidak punya jas hujan cadangan. Saya membuka pintu dengan harapan bisa segera beristirahat. Tetapi yang saya temukan di ruang tamu
membuat langkah saya terhenti. Ada seorang perempuan asing duduk di sofa kami. Usianya mungkin 27 tahun. Penampilannya modis. Rambutnya tertata rapi. Dan dia tersenyum manis ketika melihat saya. Di sebelahnya, ibu mertua saya duduk di kursi rodanya. Terlihat lebih ceria dari biasanya. "Ini siapa, Bu?" tanya saya pelan sambil menutup pintu. Bu Tari menjawab dengan nada yang langsung membuat saya curiga. "Ini Sarah. Dia anak dari sahabat lama ibu sewaktu di kampung dulu. Kasihan dia. Hidupnya sedang susah. Dia baru tiba di kota ini untuk mencari pekerjaan. Ibu tidak tega melihatnya luntang-lantung di luar sana. Jadi ibu menyuruhnya tinggal di sini untuk sementara, sampai dia bisa mandiri." Saya menelan ludah. "Tinggal di sini." Saya melihat sekeliling. Rumah kami kecil. Hanya ada 2 kamar tidur. 1 untuk ibu, 1 lagi untuk saya dan Mas Dimas. "Lalu, Sarah mau tidur di mana?" tanya saya. Pertanyaan yang menurut saya sangat wajar. Belum sempat Bu Tari menjawab. Dimas sudah menyahut dengan nada tinggi. "Kamu ini kenapa sih?" Perhitungannya tidak karuan. Namanya juga menolong orang. Sarah bisa tidur di kamar ibu. Lagi pula, dia ini tamu kita. Seharusnya kamu tunjukkan wajah ramah, bukan langsung menginterogasi seperti satpam. Jangan bikin malu saya di depan tamu. Perempuan itu menundukkan kepalanya. Wajahnya menampilkan ekspresi yang sangat polos dan sedih. "Maafkan saya," katanya. "Kalau kedatangan saya merepotkan, saya bisa tidur di ruang tamu saja. Saya janji tidak akan lama. Begitu saya dapat kerja, saya akan langsung pergi." Suaranya terdengar manja dan mendayu-dayu. Sangat kontras dengan penampilannya yang mecis. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Tetapi saat itu, saya belum tahu apa. "Jangan bicara begitu, Sarah sayang." Bu Tari langsung meraih tangan perempuan itu dan mengelusnya penuh kasih sayang. Sesuatu yang tidak pernah sekalipun dia lakukan kepada saya selama 7 tahun. "Kamu tidur di kamar ibu saja. Jangan hiraukan perempuan ini," lanjutnya sambil menunjuk saya. Dari dulu hatinya keras, tidak punya rasa kekeluargaan. Saya terdiam. Dada saya terasa sesak. Saya lelah bekerja seharian untuk memberi makan mereka semua. Dan saat saya pulang, dalam keadaan basah kuyup, yang saya dapat bukan sambutan, melainkan omelan, hanya karena saya bertanya tentang orang asing yang tiba-tiba menetap di rumah saya. "Cepat sana mandi," usir Bu Tari sambil mengibaskan tangannya ke arah saya. "Badanmu bau keringat bercampur air hujan." Setelah mandi, ke dapur. "Buatkan teh manis hangat untuk Sarah dan masak makan malam. Kasihan dia, dari tadi sore belum makan." Dia bilang suka ayam. "Kamu masih punya ayam di kulkas, kan?" "Ayam itu rencananya untuk bekal saya besok pagi," jawab saya. "Pelit sekali kamu ini," sahut Bu Tari ketus. "Cuma masalah ayam saja diperdebatkan. Besok kamu bisa beli makan di kantin kantormu yang mewah itu, kan? Gaji besar, tapi untuk menjamu tamu saja hitung-hitungan. Cepat. Jangan banyak membantah." Saya menarik napas panjang. Lalu saya melakukan apa yang selalu saya lakukan. Saya menurut. Saya mandi, lalu memasak. Saya menggoreng ayam terakhir di kulkas itu untuk perempuan asing yang baru saya kenal beberapa menit yang lalu. Sementara saya sendiri makan dengan nasi dan kerupuk di pojok dapur, sendirian. Malam itu saya tidak tahu bahwa kedatangan Sarah adalah awal dari kehancuran yang sudah lama mereka rencanakan di belakang saya. Hari-hari berikutnya, kehadiran Sarah perlahan mengubah suasana rumah. Dia tidak pernah membantu pekerjaan apapun. Setiap pagi dia bangun siang, lalu duduk menonton televisi bersama Bu Tari sambil tertawa-tawa. Ketika saya pulang kerja, rumah selalu berantakan dan piring kotor menumpuk di wastafel. Semua menunggu saya. Yang membuat saya semakin heran adalah perubahan pada Bu Tari. Beberapa kali, saat dia mengira tidak ada orang, saya memergokinya berjalan ke dapur tanpa kursi roda. Kakinya yang katanya lumpuh bergerak normal. Tetapi begitu dia menyadari kehadiran saya, dia langsung kembali pura-pura terhuyung dan memegang dinding seolah hampir jatuh. Saya mulai merasa ada yang tidak beres. Tetapi saya menepis pikiran itu. Mungkin saya hanya terlalu lelah, pikir saya.
Mungkin kondisinya memang sedang membaik. Saya tidak ingin berburuk sangka kepada orang tua. Itu kesalahan terbesar saya. Saya terlalu lama menutup mata dari kebenaran yang sudah ada tepat di depan saya. Insiden pertama yang benar-benar membuka mata saya terjadi sekitar 2 minggu setelah Sarah datang. Sore itu saya pulang lebih awal karena merasa kurang enak badan. Saya membuka pintu pelan, tanpa suara. Dan saya melihat pemandangan yang membuat darah saya berhenti mengalir sejenak. Dimas dan Sarah sedang duduk berdekatan di sofa. Tangan Dimas berada di bahu perempuan itu. Mereka tertawa mesra, dengan jarak yang jauh dari pantas untuk seorang suami dan tamu. Begitu mendengar langkah saya, keduanya langsung menjauh. Sarah pura-pura sibuk melipat baju, dan Dimas berdiri sambil berpura-pura mencari sesuatu. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya masuk ke kamar dan menutup pintu. Jantung saya berdebar keras, tetapi saya menahan diri. Saya butuh bukti. Sebagai seorang akuntan, saya tahu betul bahwa tuduhan tanpa bukti hanya akan berbalik menyerang saya. Maka malam itu, saya memutuskan untuk diam dan mengamati. Insiden kedua datang dari urusan uang. Suatu hari, saat memeriksa rekening saya melalui ponsel, saya menemukan ada penarikan besar yang tidak saya lakukan. 15 juta rupiah. Dari rekening tabungan bersama yang saya buka untuk dana darurat keluarga. Saya bertanya kepada Dimas. Dia mengaku enteng bahwa dia memakainya untuk modal usaha baru. Tetapi saya tahu tidak ada usaha apapun. Belakangan saya menemukan struk dari toko emas dan butik mahal. Uang itu dipakai untuk membelikan Sarah perhiasan dan pakaian. Saya menahan amarah. Saya hanya mencatatnya diam-diam di buku catatan kecil yang selalu saya bawa. Saya mulai mencatat setiap kejanggalan, setiap penarikan mencurigakan, setiap tanggal, setiap angka. Naluri akuntan saya berkata bahwa suatu hari catatan ini akan berguna. Insiden ketiga adalah penghinaan yang semakin terbuka. Butari mulai memperlakukan Sarah seperti anak menantu yang sesungguhnya. Dia memperkenalkan Sarah kepada tetangga sebagai keponakan kesayangannya. Sementara saya, yang merawatnya bertahun-tahun, diperkenalkan sebagai pembantu yang kebetulan tinggal serumah. Saya mendengarnya sendiri dari balik pintu dapur. Hati saya seperti diiris. Suatu malam, saya memberanikan diri bicara dengan Dimas. Saya bertanya, sebenarnya siapa Sarah? Dan mengapa dia diperlakukan begitu istimewa? Reaksi Dimas di luar dugaan. Dia membentak saya. Kamu ini perempuan tidak tahu diri. Sudah dibiarkan tinggal di rumah ibu saya, malah banyak menuduh. Sarah itu tamu. Kalau kamu tidak suka, kamu yang pergi. Kalimat itu menusuk saya. Rumah ibu saya. Padahal cicilan rumah itu, sayalah yang membayarnya setiap bulan selama bertahun-tahun. Dari uang gaji saya. Tetapi malam itu, saya tidak membantah. Saya hanya menyimpan kalimat itu rapat-rapat di dalam hati. Insiden keempat membuat saya benar-benar yakin bahwa kelumpuhan Butari adalah kebohongan. Suatu siang, saya pulang mendadak karena ketinggalan dokumen penting. Dari jendela, saya melihat Butari sedang menari-nari kecil di ruang tamu bersama Sarah. Sambil tertawa terbahak-bahak, kedua kakinya kuat menopang tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda lumpuh sama sekali. Mereka sedang merayakan sesuatu. Saya merekam diam-diam dari balik jendela dengan ponsel saya. Tangan saya gemetar. Selama 3 tahun, saya membuang puluhan juta rupiah untuk pengobatan, terapi, dan obat-obatan kaki yang sebenarnya sehat. Selama 3 tahun, saya menggendong, memandikan, dan memijat kaki yang ternyata baik-baik saja. Air mata saya jatuh. Tetapi saya menyeka cepat-cepat. Saya menyimpan rekaman itu. Bukti pertama saya. Insiden kelima adalah soal warisan. Suatu malam saya tidak sengaja mendengar percakapan mereka bertiga di kamar Butari. Pintu sedikit terbuka. Saya berhenti di lorong, menahan napas. Sabar, Nak. Suara Butari terdengar. Sebentar lagi, rumah ini resmi jadi milikmu, Sarah. Kita tinggal cari cara mengusir perempuan sok suci itu. Setelah dia pergi, kalian berdua bisa menikah. Dan rumah ini jadi milik kalian. Tapi rumah ini kan masih atas nama Rania. Bu, jawab Sarah. Cicilannya dia yang bayar. Tenang saja, sahut Dimas. Aku punya cara.
Aku akan buat dia terlihat seperti istri gila yang menyiksa ibuku. Kalau perlu, kita laporkan ke RT, ke tetangga. Biar semua orang membenci dia. Setelah itu, mudah membuatnya pergi tanpa membawa apa-apa. Saya berdiri membeku di lorong gelap itu. Dunia seolah runtuh di sekeliling saya. 7 tahun pengabdian saya dibalas dengan rencana untuk menendang saya keluar tanpa sepeser pun. Saya kembali ke kamar dengan langkah pelan. Malam itu, saya tidak tidur. Saya menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, rasa sakit di dada saya mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang tenang. Tetapi mereka tidak tahu apa yang sedang saya siapkan diam-diam. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor seperti biasa. Tetapi di jam istirahat, saya menemui seorang teman lama, Bagas, yang bekerja sebagai penyelidik swasta. Saya menceritakan semuanya. Saya memintanya mencari tahu latar belakang Sarah yang sebenarnya dan mengumpulkan bukti hubungan dia dengan Dimas. Saya juga mulai memindahkan tabungan pribadi saya ke rekening baru yang tidak diketahui siapapun. Saya bukan lagi Rania yang dulu. Saya tidak akan menangis dan memohon. Saya akan bermain dengan cara saya sendiri, dengan cara yang saya kuasai. Angka, dokumen, dan hukum. Insiden ke-6 adalah puncak penghinaan di rumah. Suatu malam saya pulang larut karena lembur menutup laporan keuangan kuartal. Begitu masuk, Sarah langsung menyodorkan setumpuk pakaian kotor. "Tolong cucikan ini, Mbak," katanya dengan senyum sinis. "Aku capek seharian." Saya menatapnya. "Saya bukan pembantumu," jawab saya pelan tapi tegas. Untuk pertama kalinya, saya melawan. Butari yang mendengar itu langsung bangkit dari kursi rodanya, lupa berpura-pura lumpuh, dan menampar pipi saya keras-keras. "Beraninya kamu membantah," teriaknya. "Di rumah ini, kamu harus menurut." Pipi saya panas, telinga saya berdenging. Tetapi anehnya, saya tidak menangis. Saya hanya menatap wanita tua itu dengan tatapan datar yang membuatnya sedikit gentar. Lalu, Dimas datang. Saya berharap, walau hanya sedikit, dia akan membela saya. Tetapi dia justru berkata, "Sudah, turuti saja ibu, jangan bikin keributan." Malam itu, saya mengerti satu hal dengan pasti. Di rumah ini, tidak ada satupun orang yang berada di pihak saya. Saya benar-benar sendirian. Dan justru karena itulah, saya menjadi bebas. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dijaga di sini. Insiden berikutnya datang dari sisi yang paling tidak saya duga. Suatu hari, seorang rekan kerja menunjukkan saya sebuah unggahan di media sosial. Itu akun Sarah. Dia memamerkan foto-foto liburan mewah ke sebuah villa di puncak bersama Dimas dengan tagar tentang cinta sejati. Di kolom keterangan, dia menulis sindiran halus tentang istri yang katanya hanya bisa bekerja tapi tidak bisa membahagiakan suami, yang membuat darah saya mendidih. Biaya liburan itu jelas berasal dari uang yang mereka curi dari tabungan keluarga. Uang hasil keringat saya. Mereka berfoya-foya dengan uang saya, sambil mempermalukan saya di depan publik. Saya menyimpan tangkapan layar itu, satu persatu, lengkap dengan tanggal dan lokasinya. Bukti lagi. Selalu ada bukti, asalkan kita sabar mengumpulkannya. Saya juga mendapati bahwa Butari diam-diam telah membawa seorang notaris nakal ke rumah, mencoba memaksa saya menandatangani surat yang isinya melepaskan seluruh hak saya atas rumah itu. Mereka menyodorkannya kepada saya dengan dalih bahwa itu hanya surat administrasi biasa untuk urusan pajak. Untungnya, naluri akuntan saya membuat saya membaca setiap baris dengan teliti. Saya menolak menandatanganinya dan pura-pura tidak curiga. Tetapi di dalam hati, saya semakin yakin mereka sedang berusaha merampas segalanya dari saya, secara hukum sekalipun. Sejak hari itu, saya tidak pernah lagi meninggalkan satu pun dokumen penting di rumah. Saya membawa semuanya, menyimpannya di brankas kantor saya. Saya tahu, perang ini akan dimenangkan oleh siapa yang memegang kertas yang benar. Dan saya akan memastikan kertas itu ada di tangan saya. Insiden ke-7, dan ini yang paling menghancurkan, terjadi
2 minggu kemudian, saya menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Saya terlambat datang bulan. Saya membeli alat tes, dan hasilnya positif. Saya hamil 8 minggu setelah 5 tahun menikah dan berkali-kali kecewa. Akhirnya, saya mengandung. Untuk sesaat, semua kebencian di hati saya mencair. Saya membayangkan, mungkin bayi ini bisa mengubah segalanya. Mungkin Dimas akan sadar. Mungkin saya bisa membawa anak ini pergi ke tempat yang aman dan memulai hidup baru. Saya memutuskan untuk pulang lebih cepat hari itu, untuk memberitahu Dimas dengan harapan terakhir yang bodoh. Saya tidak tahu bahwa keputusan itu akan menjadi mimpi buruk terburuk dalam hidup saya. Sore itu, hujan rintik-rintik. Saya tiba di rumah dengan jantung berdebar, menggenggam hasil tes di tangan. Tetapi begitu saya membuka pintu, saya kembali memergoki Dimas dan Sarah berpelukan mesra di ruang tamu. Kali ini, mereka bahkan tidak repot menjauh. Mereka hanya menatap saya dengan dingin. "Bagus, kamu sudah pulang," kata Dimas. "Kita perlu bicara. Saya mau menceraikanmu. Aku mencintai Sarah. Kami akan menikah. Kamu pergi dari rumah ini sekarang juga." Saya berdiri terpaku. Tangan saya masih menggenggam hasil tes itu. Mas, "Saya hamil," kata saya dengan suara bergetar. 8 minggu. Ini anak kita. Sejenak ruangan hening. Tetapi reaksi yang muncul bukan kebahagiaan. Butari, yang sedari tadi duduk di kursi roda, tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Bohong. Itu pasti anak selingkuhanmu. Mana mungkin anak Dimas? Kamu perempuan murahan." Fitnah itu seperti pisau yang menghujam dada saya. Dimas, yang ego dan amarahnya tersulut oleh kata-kata ibunya, melangkah maju dengan wajah merah. "Jangan bohong kamu," bentaknya. "Anak siapa itu sebenarnya?" "Ini anakmu." Mas, jawab saya sambil menangis. "Saya tidak pernah selingkuh. Saya hanya bekerja untuk menghidupi kalian semua." Tetapi dia tidak mendengarkan. Dengan mata gelap oleh amarah, dia mendorong saya keras-keras. Saya kehilangan keseimbangan. Saya terhuyung ke belakang menuju tangga teras yang menurun. Dan saya jatuh, berguling menuruni anak tangga yang keras. Punggung saya, perut saya, semuanya menghantam lantai semen. Yang saya ingat terakhir adalah rasa nyeri luar biasa di perut saya dan bayangan darah yang perlahan menggenang di lantai dingin itu. Lalu, semuanya menjadi gelap. Saya terbangun di rumah sakit keesokan harinya. Tubuh saya terasa hampa. Dan sebelum dokter berkata apa-apa, saya sudah tahu. Saya bisa merasakannya. Bayi saya telah pergi. Anak yang belum sempat saya peluk, belum sempat saya beri nama, telah direnggut dari saya oleh tangan ayahnya sendiri yang lebih menyakitkan. Tidak ada satupun dari mereka yang menjenguk saya. Yang datang menjemput saya pulang dari rumah sakit bukan Dimas, melainkan teman saya, Bagas. Dan Dimas sengaja menutupi fakta keguguran itu dari Butari. Wanita tua itu bahkan tidak tahu bahwa fitnahnya lah yang memicu kematian cucunya sendiri. Di ranjang rumah sakit itu, saya tidak lagi menangis. Air mata saya sudah habis. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan satu tekad yang membatu di dalam dada. Mereka telah mengambil segalanya dari saya. Pengabdian saya, harga diri saya, dan yang paling berharga, anak saya. Kini giliran saya yang akan mengambil kembali segalanya dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saya tidak akan pergi sebagai korban. Saya akan kembali sebagai badai. Selama 2 minggu pemulihan, saya tidak tinggal di rumah itu lagi. Saya mengontrak sebuah apartemen kecil di kawasan Kuningan, dekat kantor. Bagas membantu saya pindah diam-diam. Saya membawa serta semua dokumen penting yang selama ini saya simpan. Buku catatan kecil berisi setiap penarikan uang. Rekaman Butari menari tanpa kursi roda. Dan satu folder yang paling penting, yang baru saja diserahkan Bagas kepada saya. Folder itu berisi seluruh hasil penyelidikan tentang Sarah dan Dimas. Foto-foto mereka berkencan di hotel jauh sebelum saya mengetahuinya. Catatan transaksi keuangan. Dan satu kejutan yang bahkan tidak saya duga. Sarah ternyata bukan anak sahabat lama Butari. Dia adalah seorang penipu yang punya catatan menjerat laki-laki beristri. Dan yang lebih mengejutkan, Butari sudah mengenalnya sejak lama. Mereka berkomplot sejak awal.
Saya membuka laptop saya malam itu di apartemen yang sunyi. Saya menatap layar dengan tenang. Sebagai akuntan, saya tahu bahwa kelemahan terbesar musuh saya bukanlah hati mereka, melainkan dompet mereka. Maka saya mulai menelusuri jejak keuangan keluarga itu. Dan apa yang saya temukan membuat sudut bibir saya terangkat. Selama 2 tahun terakhir, sementara saya membanting tulang, Dimas dan Butari diam-diam berutang kemana-mana. Mereka berjudi. Mereka berfoya-foya dengan Sarah. Mereka meminjam dari pinjaman online dan dari seorang rentenir terkenal di daerah itu, bernama Pak Tony. Total utang mereka, ditambah bunga yang mencekik, sudah mencapai hampir 300 juta rupiah. Dan jaminan dari utang itu adalah satu-satunya aset berharga yang mereka miliki. Sertifikat rumah. Rumah yang selama ini saya cicil. Saya tersenyum dingin di depan layar laptop. Mereka berpikir mereka akan mengusir saya dan menguasai rumah itu. Padahal rumah itu sudah tergadai dan sebentar lagi akan disita. Mereka berdiri di atas reruntuhan yang mereka sendiri tidak sadari. Yang mereka butuhkan hanyalah sedikit dorongan untuk benar-benar jatuh ke jurang. Dan saya dengan senang hati akan memberikan dorongan itu. Langkah pertama saya adalah memastikan posisi keuangan saya kokoh. Saya menghubungi atasan saya dan mengajukan proyek konsultasi besar yang sudah lama ditawarkan kepada saya. Proyek yang akan melipat gandakan penghasilan saya. Saya mencurahkan seluruh energi saya pada pekerjaan. Dalam beberapa minggu, tabungan saya yang sempat terkuras mulai pulih, bahkan melampaui sebelumnya. Saya butuh modal untuk rencana saya, dan saya mendapatkannya. Langkah kedua, saya menemui Pak Tony, sang rentenir, secara diam-diam. Pertemuan itu berlangsung di sebuah ruko tua yang pengap. Pak Tony adalah pria gemuk dengan cincin emas di setiap jari dan rokok yang tidak pernah lepas dari mulutnya. Dia menatap saya dengan curiga ketika saya masuk. Saya mau membicarakan utang keluarga Dimas, kata saya tanpa basa-basi. Pak Tony tertawa. Oh, keluarga itu. Mereka sudah jatuh tempo. Minggu depan, saya akan menyita rumah mereka. Foto rumah itu nilainya jauh lebih tinggi dari utang mereka. Saya akan untung besar kalau menyita rumah itu. Saya tidak membantah. Saya hanya membuka koper kecil yang saya bawa, menaruhnya di atas meja, dan membukanya. Tumpukan uang tunai pecahan 100.000 yang tersusun rapi langsung menyilaukan mata rentenir itu. Di dalam koper ini ada 400 juta rupiah. Ucap saya dengan suara tenang yang menguasai ruangan. 100 juta lebih tinggi dari total utang dan bunga mereka saat ini. Pak Tony terdiam. Matanya tidak lepas dari uang itu. Saya membeli surat utang itu dari Anda. Lanjut saya. Beserta seluruh hak untuk mengeksekusi jaminan rumah tersebut. Uang ini milik Anda. Dan Anda menyerahkan sertifikat rumah itu kepada saya, beserta seluruh dokumen perjanjian utang yang sudah ditandatangani. Prosesnya cepat. Tidak perlu menyuruh anak buah Anda berteriak-teriak menyita. Saya yang akan mengurus sisanya. Mata Pak Tony berbinar serakah. Tanpa berpikir panjang, dia mematikan rokoknya, membuka brankas di belakangnya, dan melemparkan map berisi sertifikat rumah dan surat perjanjian utang bermaterai ke atas meja. Kesepakatan yang bagus. Nyonya, ucapnya dengan senyum lebar. Mulai malam ini, rumah mereka resmi berada di tangan Anda. Silakan mainkan permainan Anda. Saya memeriksa setiap dokumen dengan teliti. Sebagai akuntan, saya tidak akan membiarkan satu celah pun. Semuanya lengkap dan sah. Surat utang itu telah dialihnamakan kepada saya. Secara hukum dan finansial, sayalah pemegang kendali absolut atas rumah itu dan atas nasib Dimas, Sarah, serta Butari. Saya menutup koper dokumen itu, lalu berdiri. Terima kasih, Pak Tony, kata saya. Senang berbisnis dengan Anda. Saya melangkah keluar dari ruko pengap itu dengan kepala tegak. Di tangan saya tergenggam senjata yang akan menghancurkan mereka. Bukan dengan teriakan, bukan dengan air mata, melainkan dengan selembar kertas bermaterai, hitam di atas putih. Keesokan harinya, saya mendapat kabar dari Bagas yang justru membuat saya tertawa. Dimas dan Sarah yang merasa sudah aman karena utang dari pinjaman online mereka telah ditutupi.
entah dari mana, malah menggunakan sisa uang yang mereka miliki untuk menggelar acara resepsi pernikahan akhir pekan ini. Mereka menyebarkan undangan ke seluruh kerabat kampung dan warga perumahan. Mereka berusaha menutupi aib kebangkrutan mereka dengan pesta yang didanai uang panas. Mereka ingin membuktikan kepada dunia bahwa mereka adalah pasangan bahagia. Mereka ingin merayakan kemenangan mereka di atas kehancuran saya. Di rumah yang sekarang, sertifikatnya ada di dalam tas saya. Saya berdiri di depan cermin besar di apartemen saya, memegang undangan pernikahan mereka yang berhasil diselundupkan oleh Bagas. Undangan berwarna emas, norak dengan nama Dimas dan Sarah, tercetak besar di bagian depan. Saya menyentuh perut saya yang kini kosong. Bayangan darah di lantai semen kembali melintas di pikiran saya. Namun kali ini tidak ada lagi rasa sakit. Hanya ada dorongan kuat untuk menuntaskan semuanya. Kalian ingin merayakan pernikahan di atas rumah yang sertifikatnya ada di tangan saya. Bisik saya pada pantulan diri saya di cermin. Silakan berdandan cantik. Sarah, silakan membusungkan dada. Dimas, karena di hari paling bahagia kalian nanti, saya sendiri yang akan datang untuk mengantarkan kado pernikahan. Rencana telah tersusun sempurna. Senjata rahasia telah tergenggam erat. Babak terakhir dari pembalasan ini akan segera dieksekusi. Di depan ratusan pasang mata yang dulu memfitnah saya. Tetapi sebelum saya menceritakan bagaimana akhir dari semua ini, ada satu hal yang harus kalian ketahui. Satu peristiwa yang terjadi tepat sebelum saya kehilangan bayi saya. Peristiwa yang membuat seluruh warga perumahan membenci saya. Dan membuat saya sadar bahwa saya harus menang bukan hanya secara hukum, tetapi juga di mata semua orang. Beberapa hari sebelum kejadian di tangga itu, saya pernah mencoba membongkar kebohongan mereka. Suatu sore, saat saya memergoki Dimas dan Sarah berpelukan, saya tidak bisa lagi menahan diri. Saya berteriak, menuntut penjelasan. Pertengkaran hebat pecah. Suara saya terdengar sampai keluar rumah. Saat itulah Butari memainkan kartu terbaiknya. Dengan gesit, dia membanting dirinya sendiri ke lantai, lalu menjerit sekuat tenaga. Tetangga berdatangan, BURT, ketua arisan, dan beberapa ibu-ibu lain berkerumun di depan pintu. Sementara saya berdiri di tengah rumah dengan wajah merah padam, napas tersengal menahan amarah. Butari justru terlihat seperti korban yang sedang dianiaya. Ya ampun. Butari, ada apa ini? Pekik Bu Erte sambil berjongkok membantu ibu mertua saya. Butari langsung mencengkeram lengan Bu Erte. Air matanya mengalir deras. Tolong saya, BURT, ratapnya. Menantu saya ini gila. Dia kepergok membawa selingkuhannya ke rumah. Dan saat saya menegurnya, dia memukul kaki saya yang lumpuh ini. Dia mengancam mau membunuh saya. Selama ini saya diam saja disiksa olehnya saat Dimas pergi kerja. Saya sudah tidak tahan lagi. Darah saya membeku mendengar fitnah keji yang keluar dari mulut wanita tua itu. Dia memutarbalikkan fakta dengan sangat sempurna. Itu bohong, teriak saya. Itu fitnah. Dia yang berbohong. Kakinya tidak lumpuh. Dia menyembunyikan selingkuhan Dimas di rumah ini. Wanita yang dia peluk itu selingkuhan suami saya. Namun para tetangga menatap saya dengan sorot mata penuh kecurigaan dan penghakiman. Di mata warga perumahan ini, saya jarang bersosialisasi karena sibuk bekerja dari pagi hingga malam. Sementara Butari sering duduk di kursi roda di teras, menyapa semua orang. Membangun citra sebagai orang tua yang malang dan sabar. Mereka lebih percaya air mata wanita tua yang terlihat lemah itu daripada teriakan saya. Mbak Rania tegur salah satu tetangga dengan nada menghakimi. Masa orang tua lumpuh begini difitnah yang tidak-tidak? Kami sering lihat kok Mbak pulang malam-malam diantar mobil laki-laki lain. Padahal mobil itu adalah taksi daring yang sering saya pesan saat pulang lembur. Fitnah Butari benar-benar telah meracuni pikiran mereka. Dan saat itulah Dimas yang sedari tadi berdiri mematung. Menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas baginya. Ego laki-lakinya yang rapuh merasa terancam jika warga tahu bahwa dia hanyalah pengangguran yang berselingkuh
dan hidup dari uang istrinya. Maka dia melangkah maju dengan dada membusung, memainkan peran sebagai suami yang tersakiti. Sudah cukup. Rania, bentaknya dengan suara menggelegar, membuat para tetangga menatapnya penuh simpati. Saya sudah menoleransi semua perselingkuhanmu selama ini demi menjaga keutuhan rumah tangga kita. Tapi kalau kamu sudah berani menyakiti ibu saya yang sedang sakit, saya tidak bisa diam lagi. Saya menatap Dimas dengan mata terbelalak. Kekejian laki-laki ini benar-benar tidak punya batas. Mas Dimas, kamu gila, kata saya. Kalian semua gila. Kalian pikir dengan fitnah murahan ini kebenaran bisa tertutup? Saya melangkah maju, dan dalam puncak amarah, tangan saya terangkat hendak menampar wajahnya. Namun sebelum tangan saya menyentuhnya, Dimas lebih dulu mengayunkan tangannya. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri saya, di depan semua tetangga. Pukulan itu seolah menjadi bukti final bagi para tetangga bahwa sayalah pihak yang bersalah. Mereka menggeleng-geleng. Beberapa bahkan menatap saya jijik. Malam itu saya masuk ke kamar dengan TV yang panas dan harga diri yang remuk. Itulah peristiwa yang terjadi hanya beberapa hari sebelum saya jatuh dari tangga dan kehilangan bayi saya. Karena itulah, balas dendam saya tidak boleh hanya berupa surat dan dokumen. Saya harus menegakkan kebenaran di depan mata yang sama, mulut yang sama, orang-orang yang sama yang dulu menghakimi saya. Di hari pernikahan mereka, di depan semua orang. Akhir pekan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Matahari bersinar terik menyengat kulit ibu kota, seolah ikut memanaskan suasana hari itu. Saya berdiri di depan cermin besar di kamar apartemen, menatap pantulan diri saya dengan saksama. Hari ini saya tidak mengenakan pakaian lusuh seperti dulu. Saya mengenakan setelan jas berwarna gelap yang elegan, rambut tertata rapi, dan sorot mata yang dingin namun tenang. Saya bukan lagi pembantu di rumah itu. Hari ini, saya datang sebagai pemilik sah rumah itu, sebagai hakim yang akan membacakan vonis. Saya tiba di rumah itu menjelang siang. Tenda pesta terpasang megah di halaman. Karangan bunga berjejer. Tamu undangan dari kampung dan warga perumahan memenuhi kursi-kursi plastik. Di pelaminan murahan berwarna emas, Dimas dan Sarah duduk berdampingan, tersenyum lebar, menyambut tamu. Butari, yang hari ini benar-benar duduk di kursi roda demi mempertahankan sandiwaranya, berada di samping mereka, tersenyum bangga. Begitu saya melangkah masuk melewati gerbang, suasana langsung berubah. Bisik-bisik menyebar. Mata-mata yang dulu menghakimi saya, kini menatap saya dengan terkejut. Beberapa tetangga saling berbisik, "Itu Rania. Berani-beraninya dia datang." Saya tidak peduli. Saya berjalan tenang menuju pelaminan dengan 2 orang pengawal berseragam rapi mengikuti di belakang saya, membawa map dokumen. Wajah Dimas langsung berubah pucat melihat saya. Sarah yang awalnya tersenyum, kini terlihat gugup. Butari mencengkeram lengan kursi rodanya. "Mau apa kamu kesini?" bentak. Dimas mencoba menutupi paniknya. "Ini hari bahagia kami. Jangan bikin keributan." Saya berhenti tepat di depan pelaminan. Saya menatap mereka bertiga satu persatu dengan tenang. Lalu saya berkata dengan suara yang cukup keras agar semua tamu mendengar. "Tenang, Mas Dimas. Saya datang bukan untuk membuat keributan. Saya datang untuk memberikan kado pernikahan." Saya memberi isyarat kepada salah satu pengawal. Dia maju, membuka map, dan mengeluarkan selembar dokumen. Saya mengambilnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua tamu bisa melihat. "Hadirin sekalian," kata saya, "mohon perhatiannya sebentar. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang menarik di hari yang berbahagia ini." Saya berbalik menghadap kerumunan tamu. Banyak dari kalian mengenal saya sebagai Rania, istri Dimas, atau mantan istri, lebih tepatnya. Banyak dari kalian juga ingat bagaimana beberapa minggu lalu saya dituduh sebagai menantu durhaka yang menyiksa ibu mertua yang lumpuh. Hari ini, izinkan saya menunjukkan kebenaran. Saya memberi isyarat kepada pengawal kedua. Dia mengeluarkan sebuah tablet, lalu memutar rekaman video. Di layar itu, terlihat jelas Butari sedang menari-nari dan tertawa terbahak-bahak bersama Sarah di ruang tamu. Kedua kakinya kuat,
Tidak ada kursi roda, tidak ada kelumpuhan. Rekaman itu saya ambil sendiri beberapa minggu lalu. Suara terkesiap memenuhi tenda. Para tetangga yang dulu menghakimi saya, kini menatap Butari dengan tatapan berbeda. BURT, yang dulu memeluk wanita tua itu, kini berdiri dengan mulut ternganga. Bukankah ibu lumpuh, Bu Tari? Tanyanya. Kok bisa menari begitu? Wajah Butari memucat. Dia gelagapan. Itu rekayasa, teriaknya. Dia mengedit videonya. Tetapi tidak ada yang percaya lagi. Karena di rekaman itu, suaranya jelas. Gerakannya nyata. Sandiwara yang dia bangun selama 3 tahun runtuh dalam beberapa detik. Tetapi saya belum selesai. Kata saya, tenang. Itu baru permulaan. Saya mengambil dokumen kedua dari map. Ini adalah sertifikat rumah ini. Rumah tempat kalian sedang merayakan pernikahan. Banyak dari kalian mungkin tidak tahu bahwa cicilan rumah ini selama bertahun-tahun saya yang membayar. Dari gaji saya sendirian. Saya berjalan pelan mendekati pelaminan. Tetapi yang kalian juga tidak tahu, lanjut saya, adalah bahwa Dimas dan ibunya diam-diam menggadaikan rumah ini kepada seorang rentenir untuk membayar utang judi dan foya-foya mereka. Total utang mereka hampir 300 juta rupiah. Rumah ini sebenarnya sudah hampir disita. Wajah Dimas kini benar-benar putih pasi. Sarah mulai bergetar. Butari mencengkeram dada. Lalu, saya mengangkat dokumen ketiga, surat perjanjian utang bermaterai dan akta pengalihan hak. 3 hari yang lalu, saya membeli seluruh surat utang itu dari rentenir tersebut, beserta seluruh hak untuk mengeksekusi jaminannya. Artinya, hadirin sekalian, rumah ini, tenda ini, pelaminan ini, semuanya kini secara hukum adalah milik saya. Dimas, Sarah, dan Butari sedang merayakan pernikahan mereka di rumah saya, tanpa izin saya. Keheningan total menyelimuti tenda. Lalu, disusul gemuruh bisik-bisik. Beberapa tamu mulai berdiri. Sarah menoleh ke Dimas dengan panik. Mas, ini bohong kan? Katanya. Tapi, Dimas tidak bisa menjawab. Dia tahu betul, setiap kata yang saya ucapkan adalah kebenaran. Kamu tidak bisa melakukan ini, teriak Dimas akhirnya. Suaranya gemetar. Ini rumah ibuku. Saya menatapnya dingin. Tidak, Mas. Ini tidak pernah jadi rumah ibumu. Cek semua dokumennya. Cicilannya saya yang bayar. Sertifikatnya sekarang atas nama saya secara hukum. Kalian yang menggadaikannya dan saya yang menebusnya. Hitam di atas putih. Kalau kalian tidak percaya, silahkan panggil notaris. Silahkan panggil polisi. Semua dokumen saya sah. Butari, yang sandiwaranya sudah hancur total, mencoba melakukan trik terakhirnya. Dia kembali menjerit dan berpura-pura lemah. Tetapi kali ini tidak ada satu pun tetangga yang membantunya. Mereka hanya menatapnya dengan jijik. Sudah, Bu, kata Bu R tedingin. Kami semua sudah lihat ibu menari di video tadi. Jangan sandiwara lagi. Saya melangkah maju, semakin dekat. Sampai akhirnya, saya berdiri tepat di depan Dimas. Saya menatap matanya dalam-dalam. Dan kini, saatnya untuk hal yang paling ingin saya katakan. Ucap saya pelan. Suara saya turun, dingin, dan menusuk. Tetapi cukup jelas untuk didengar mereka bertiga. Mas Dimas, apakah kamu ingat malam ketika kamu mendorong saya hingga jatuh menuruni tangga teras ini? Wajah Dimas membeku. Apakah kamu ingat? Lanjut saya. Malam ketika ibumu menuduh saya hamil anak selingkuhan. Lalu kamu mendorong saya dengan kedua tanganmu sendiri, sampai saya berguling jatuh ke lantai semen. Butari terdiam. Sarah menatap saya bingung. Malam itu, kata saya. Suara saya mulai bergetar, namun penuh kekuatan. Saya sedang mengandung. 8 minggu. Saya berlari pulang untuk memberi kabar bahagia kepadamu, Mas, bahwa kita
akan punya anak. Itulah sebabnya saya pulang lebih cepat. Tetapi kamu malah memberi saya kejutan perselingkuhan paling menjijikkan. Kamu memfitnah saya berselingkuh. Dan dengan kedua tanganmu sendiri, kamu membunuh anakmu yang belum sempat melihat dunia. Butari terkesiap keras, menutup mulutnya dengan kedua tangan yang gemetar. Dia tidak tahu apa-apa soal kehamilan saya, karena Dimas menutupi fakta dari rumah sakit itu darinya. Wanita tua itu mulai menangis histeris, menyadari bahwa fitnah kejamnya lah yang memicu rangkaian tragedi berdarah itu. Dimas mematung. Air matanya mengalir deras tanpa bisa dia tahan. Beban dosa yang dia pikul seketika menghancurkan sisa harapan di hatinya. Rania, aku tidak tahu, bisiknya parau. Aku tidak tahu kamu hamil. Maafkan aku, kita bisa mulai semuanya dari awal. Mendengar kata-kata itu, sesuatu di dada saya seperti pelatuk yang meledak. Saya menunduk, mendekatkan wajah saya kepadanya dengan tatapan yang membara. Memulai dari awal, katamu. Bisik saya dengan suara dingin dan mematikan. Lalu bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan janin 8 minggu yang kalian bunuh hari itu? Apakah dia juga bisa memulai semuanya dari awal? Dimas tidak bisa menjawab. Dia hanya menangis. Anak yang kalian bunuh hari itu tidak akan pernah bisa kembali, kata saya. Menegakkan kembali tubuh saya dan menatap mereka bertiga dari ketinggian. Sama seperti 7 tahun hidup saya yang sudah kalian hancurkan. Tidak ada pengampunan untuk pembunuh. Tidak ada belas kasihan untuk pengkhianat. Saya berbalik menghadap para tamu yang kini semuanya berdiri, terdiam menyaksikan. Lalu saya berkata dengan suara lantang, hadirin sekalian, pesta ini selesai. Rumah ini akan saya ambil alih hari ini juga. Saya minta maaf kalian harus menyaksikan ini. Tetapi setidaknya sekarang kalian tahu siapa sebenarnya yang durhaka dan siapa yang menjadi korban. Saya menoleh kepada Dimas, Sarah, dan Butari untuk terakhir kalinya. Ambil pakaian dan barang-barang kalian, kata saya dingin, dan keluar dari pekarangan saya sebelum pengawal saya yang menyeret kalian. Silakan jalani sisa hidup kalian dengan penyesalan di luar sana. Saya berbalik membelakangi mereka. Saya tidak menoleh lagi, meski Dimas meraung-raung memanggil nama saya. Dan Butari terus meratap di aspal jalan. Sarah, perempuan yang dulu begitu modis dan percaya diri, kini terduduk lemas dengan riasan pengantin yang luntur oleh air mata. Dia baru menyadari bahwa laki-laki yang dia rebut ternyata hanyalah pengangguran yang bangkrut dan tidak punya apa-apa. Para tetangga yang dulu menghakimi saya kini berbalik. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk ketiga orang itu dengan tatapan yang sama yang dulu mereka arahkan kepada saya. Pesta yang seharusnya menjadi panggung kemenangan Dimas dan Sarah justru menjadi panggung kehancuran mereka. Disaksikan ratusan pasang mata. Beberapa hari kemudian, saya mendengar kabar dari Bagas. Tanpa rumah, tanpa uang, dan dengan utang yang masih membayangi. Hubungan Dimas dan Sarah hancur seketika. Sarah pergi meninggalkan Dimas begitu tahu laki-laki itu sudah tidak punya apa-apa. Butari, yang selama ini berpura-pura lumpuh, kini benar-benar harus berjalan sendiri, menanggung malu di mata seluruh kampung yang sudah tahu kebusukannya. Dan Dimas, dia kembali menjadi bukan siapa-siapa, sebuah lingkaran yang dia bangun sendiri, dengan tangannya sendiri. Saya tidak menyita rumah itu untuk saya tempati. Terlalu banyak kenangan pahit di sana. Saya menjualnya dan menyumbangkan sebagian hasilnya ke sebuah yayasan yang merawat ibu-ibu korban kekerasan dalam rumah tangga. Saya pikir di luar sana banyak perempuan seperti saya dulu yang membutuhkan bantuan untuk bangkit. Sisanya saya gunakan untuk memulai hidup baru. Saya berjalan menuju mobil yang pintunya sudah dibukakan oleh pengawal saya. Saat saya duduk di kursi penumpang yang empuk dan dingin, saya menghela napas panjang, sangat panjang. Rantai berat yang membelenggu kaki saya selama bertahun-tahun akhirnya putus sepenuhnya. Mobil perlahan melaju, meninggalkan tenda pesta yang berantakan, meninggalkan 2 manusia hancur yang sedang menangisi kehancuran mereka sendiri di pinggir jalan. Saya menatap langit sore yang mulai memerah dari balik jendela kaca. Ada setitik air mata yang jatuh mengalir di pipi saya. Namun ini bukan air mata duka, melainkan
Air mata keadilan. Keadilan untuk buah hati saya. Akhirnya ditegakkan. Pembalasan saya telah tuntas. Dibayar lunas. Tanpa menyisakan satu sen pun pengampunan. Saya menyeka air mata saya, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Saya tersenyum tulus. Cerita kelam saya telah usai. dan lembaran baru Yang penuh kedamaian. Siap saya tulis dengan tangan saya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengorbankan harga diri dan kewarasan kita demi orang-orang yang tidak pernah menghargai pengorbanan kita. Dan jangan pernah sekalipun menukar kebenaran dengan rasa takut akan penilaian orang lain. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka menanggung beban rumah tangga sendirian, dihina, difitnah, namun tetap bertahan karena takut dianggap durhaka. Kepada kalian, saya ingin berkata, kebaikan kalian bukanlah kelemahan. Tetapi jangan pernah biarkan kebaikan itu dijadikan rantai untuk memperbudak kalian. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Dimas. Laki-laki yang ego rapuhnya ditopang oleh pengorbanan istrinya, namun tega mengkhianati tangan yang menyuapinya. Cepat atau lambat, kebusukan akan terbongkar dengan sendirinya. Dan ada pula para ibu mertua di luar sana yang lupa bahwa menantu yang merawat mereka dengan tulus adalah anugerah, bukan pembantu yang bisa diinjak. Mereka yang menanam fitnah akan menuai kehancuran yang mereka tanam sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Untuk terus bertahan dalam penderitaan, atau untuk bangkit dan memperjuangkan keadilan kita sendiri. Saya memilih bangkit, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.